Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Attar Gifari dari kelas SI 4609 dengan NIM 12022233341. Pada pembahasan video kali ini, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat bersama kelompok saya. Kami mengambil sebuah judul pembahasan yaitu beradaptasi dengan lingkungan baru. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, sebelum itu saya akan memberikan sebuah video di mana video ini memberikan gambaran tentang mahasiswa baru yang akan memasuki kehidupan kampus. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak selamat buat para mahasiswa yang telah diterima di kampus pilihan atau impian mereka masing-masing. Nah, tetapi pasti di antara kalian banyak menanyakan tentang apakah ntar di lingkungan kampus ini saya bisa memiliki teman, ataupun di lingkungan kampus seperti apa yang akan saya hadapi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini saya akan membuat sebuah video pembahasan yang nantinya akan dapat mengedukasi kalian-kalian khususnya yang akan masuk di angkatan 2023. Sebagai mahasiswa yang telah berkuliah selama setahun, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran kepada kalian tentang dunia perkuliahan. Menjadi mahasiswa itu akan banyak hal baru yang akan kalian temui. Yang pertama yaitu circle pertemanan yang baru. Kedua, style hidup baru. Ketiga, cara bergaul dengan beragam karakter yang ada. Yang semuanya adalah tentang bagaimana kamu dapat mengelola diri sendiri untuk jadi lebih baik. Maka, bijaklah saat beradaptasi dengan lingkungan baru, karena tidak semua mahasiswa dapat memilih dan memilahnya. Jadilah mahasiswa yang lebih cerdas dan aktif di kehidupan kampus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan atau mendefinisikan manusia terlebih dahulu. Manusia merupakan makhluk sosial yang sering berinteraksi serta membutuhkan orang lain. Jadi, mahasiswa itu tidak dapat hidup sendiri ya guys. Mahasiswa di dalam kehidupannya harus dapat berkembang dan bertahan hidup melalui kerjasama dengan orang lain. Hal inilah yang menjadikan manusia harus bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Penyesuaian diri merupakan hal yang wajar yang harus kalian lakukan ketika seseorang ataupun individu memasuki lingkungan dan situasi baru. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena pada dasarnya manusia beradaptasi dengan dua alasan utama. Yang pertama yaitu perilaku orang lain yang memberikan manfaat dan ingin diterima secara sosial. Dan kedua yaitu ingin menghindari celaan. Di dalam kehidupan kampus, tentunya saya atau kalian pasti akan menghadapi lingkungan-lingkungan yang berbeda dengan pernah yang kalian alami sebelumnya. Yang sebelumnya kalian mengalami lingkungan SMA, di mana SMA jadwal pembelajaran dan jadwal perkuliahan itu berbeda. Tidak heran seseorang mengalami proses yang namanya culture shock, di mana seseorang itu harus menghadapi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan yang sebelumnya. Pasti di antara kalian bertanya, apa sih adaptasi itu? Kenapa sih seseorang itu akan mengalami culture shock? Adaptasi menurut Adi Miharja adalah usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terutama dalam menyalurkan sumber daya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak. Sedangkan culture shock adalah tuntutan atau penyesuaian yang dialami individu pada level kognitif, perilaku, emosional, sosial, dan psikologi ketika seseorang berada di budaya yang berbeda. Ketika pertama kali mereka melakukan interaksi di lingkungan yang berbeda tersebut, biasanya individu merasa aneh dan berbeda dengan individu lainnya. Untuk membahas adaptasi lebih jauh, di sini saya menggarisbawahi dua poin besar, yaitu adaptasi sosial dan culture shock.
Adaptasi sosial, khususnya di konteks mahasiswa baru, hal ini sangat berkaitan dengan hubungan ataupun kemampuan mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Sedangkan culture shock merupakan sebuah konsep yang merujuk pada perasaan kebingungan, ketidaknyamanan, dan ketidaksesuaian yang dialami seseorang ketika berada di lingkungan budaya yang berbeda. Culture shock terjadi karena ketika individu menghadapi perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai norma, sosial, tata cara, dan cara berkomunikasi di lingkungan baru tersebut. Konsep ini menjelaskan tantangan yang dihadapi mahasiswa baru atau mahasiswa yang berganti di lingkungan akademik. Akan tetapi, kalian tidak perlu khawatir dan cemas akan hal ini. Di sini saya akan memberikan atau menjabarkan beberapa tahap yang dapat kalian lakukan. Terdapat 3 tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mengenali tahap pengenalan. Mahasiswa harus mengenali perubahan dan tantangan baru, di mana mereka harus menyadari mereka berada dalam lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Mereka harus melakukan perubahan dan meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan lingkungan barunya. Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua yaitu membuka pikiran terhadap kemungkinan baru. Mahasiswa harus dapat membuka pikiran mereka untuk menerima pengalaman dan peluang baru yang ada di lingkungan tersebut. Mereka dapat melihat perubahan tersebut sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap penyesuaian. Pada tahap penyesuaian, mahasiswa harus dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru mereka. Di lingkungan kampus, mahasiswa mulai belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang diperlukan untuk dapat beradaptasi di bidang akademik. Ini dapat meliputi keterampilan akademik, kemampuan sosial, dan keterampilan soft dan hard skill mereka. Terus yang kedua yaitu mengubah sikap dan perilaku yang sesuai. Sebagai mahasiswa, sudah sepantasnya dapat menyesuaikan sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan baru. Jadi kalian harus meninggalkan lingkungan ataupun norma-norma yang tidak sesuai dengan lingkungan baru tersebut. Belajar untuk beradaptasi dengan cara baru, untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Terus ya, tahap yang terakhir yaitu tahap penerimaan dan integrasi. Mahasiswa harus dapat mengadopsi budaya dan nilai-nilai lokal. Di lingkungan baru, mahasiswa mulai mengadopsi dan memahami budaya apa yang ada di budaya apa saja yang terdapat di lingkungan tersebut, mulai dari budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku. Perlu digarisbawahi, mahasiswa harus mengambil nilai-nilai budaya dan norma yang tidak melanggar aturan di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu menjadi bagian dari suatu komunitas baru. Mahasiswa harus aktif dan terlibat di dalam kehidupan kampus dan berusaha untuk menjadi bagian dari komunitas tersebut. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan organisasi, mengikuti himpunan, ataupun unit kegiatan mahasiswa lainnya. Berkontribusi pada kegiatan proyek dan membentuk hubungan yang kuat dengan rekan mahasiswa dapat membentuk kepercayaan diri dan dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan tersebut. Jika tahap ini tidak dilakukan dengan baik, dampak negatifnya dapat terjadi kepada mahasiswa itu sendiri. Mereka mungkin mengalami tekanan akademik, sosial, dan emosional yang berlebihan, serta ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, penurunan motivasi, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran baru. Tuntutan yang diberikan akademik yang tinggi dan lingkungan yang tidak akrab dapat menghambat kemampuan belajar dalam mencapai hal yang baik. Dalam lingkungan baru, mahasiswa yang tidak beradaptasi dengan baik mungkin merasa antisosial ketika mereka kesulitan membangun hubungan sosial. Mereka dapat merasa terisolasi dan kesepian. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam kegiatan kampus dan mengurangi kesempatan untuk membentuk jaringan komunitas yang kuat. Selain itu, performa akademik mereka juga dapat terpengaruh, termasuk nilai, prestasi, dan kemajuan mereka. Sangat rugi bukan jika kita tidak dapat beradaptasi dengan baik serta tidak dapat melakukan penyesuaian dengan lingkungan baru tersebut.
Namun, kalian tidak perlu khawatir dan bimbang akan hal ini. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dan strategi untuk mengatasi kecemasan tersebut. Yang pertama, kalian dapat membangun jaringan sosial. Mencari dan terlibat komunitas mahasiswa ataupun klub, organisasi, himpunan di kampus merupakan cara yang efektif dalam membangun jaringan sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan berpartisipasi pada kegiatan sosial dapat membantu mahasiswa merasa lebih terhubung dengan lingkungan baru dan memperluas lingkup sosial mereka. Yang kedua yaitu mencari dukungan. Cara yang paling ampuh dalam mencari dukungan ialah mahasiswa dapat mencari dukungan dari wali dosen, mentor, mahasiswa, ataupun pusat sumber daya mahasiswa. Mereka dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan memberikan panduan untuk berhasil dalam beradaptasi. Yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi dan antar budaya untuk memfasilitasi interaksi yang lebih baik dengan teman sebaya dan anggota staf maupun fakultas. Salah satu yang dapat kalian lakukan ialah dengan menghadiri seminar maupun pelatihan komunikasi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi kalian dan memperluas pemahaman tentang perbedaan budaya. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu menjaga keseimbangan, mengatur waktu dengan baik, dan menjaga keseimbangan antara akademik, sosial, dan kegiatan pribadi sangatlah penting. Mahasiswa perlu mengelola jadwal mereka dengan bijak, mengidentifikasi ataupun mengurutkan mana dulu nih yang harus dilakukan, serta menjaga keseimbangan antara tugas akademik dan kegiatan yang menyenangkan lainnya. Poin yang terakhir yaitu menggunakan sumber daya teknologi. Memanfaatkan sumber daya teknologi seperti aplikasi mobile, platform pembelajaran online, dan forum diskusi dapat membantu mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan akademik baru. Hal ini memungkinkan mahasiswa dapat mengakses ke informasi, bahan bacaan, dan dukungan tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Terakhir, di sini saya akan menarik sebuah kesimpulan yaitu proses beradaptasi dengan lingkungan baru merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Namun hal ini tentunya tidak mudah dan pasti semua orang akan mengalaminya. Terutama ketika kita berada di lingkungan kampus yang baru, khususnya buat mahasiswa yang merantau maupun jauh dari kampung halamannya, tentunya adaptasi ini sangat penting. Adaptasi juga memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi, berfungsi, dan berkontribusi secara aktif dalam lingkungan tersebut. Selain itu, adaptasi juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemandirian, keterampilan sosial, keterampilan akademik yang diperlukan untuk dapat sukses di masa depan. Terdapat beberapa saran yang dapat saya berikan kepada kalian, yaitu kalian dapat menyediakan dukungan. Institusi kampus dapat berperan menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai untuk membantu mahasiswa dalam proses beradaptasi. Saran yang dapat saya berikan kepada pihak kampus, yaitu pihak kampus dapat menyediakan dukungan terhadap mahasiswanya, seperti menyediakan sumber daya dan dukungan yang dapat memadai untuk membantu mahasiswa dalam berproses di kampus tersebut. Hal ini dapat berupa mentor mahasiswa, layanan konseling, atau pusat sumber daya mahasiswa yang membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang muncul. Yang kedua yaitu mendorong kegiatan sosial seperti mahasiswa yang dapat membuat festival budaya, bazar, makanan daerah. Acara ini tentunya dapat membantu mahasiswa dalam mengenal budaya satu sama lain sehingga membentuk ikatan antar mahasiswa. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan adaptasi. Pihak kampus dapat menyelenggarakan pelatihan adaptasi, khususnya yang membantu mahasiswa memahami dan mengatasi tantangan yang mungkin saja dapat terjadi. Pelatihan ini dapat mencakup keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan penyesuaian budaya. Keempat, meningkatkan kesadaran budaya. Pihak kampus tentunya sangat perlu menyadari akan hal ini. Kesadaran budaya melalui pengenalan budaya terhadap budaya dan nilai-nilai lokal ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan menghormati perbedaan budaya yang ada di lingkungan kampus.
terakhir yaitu membangun kemitraan dengan komunitas lokal. Pihak kampus dapat menjalin kemitraan dengan komunitas lokal untuk memfasilitasi integrasi mahasiswa dengan lingkungan sekitar. Ini dapat melibatkan kegiatan sosial, proyek bersama, ataupun kegiatan sukarela yang melibatkan mahasiswa dengan anggota komunitas tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya berikan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.